revolusi industri 4.0 ini sudah bukan waktunya lagi kita bergerak di dunia nyata, karena ini dunia sudah dikuasai dengan yang namanya digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dalam acara bincang santai dengan tema menelisik amalan-amalan warga Nahdliyin. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh rekan Muhammad Husain Al-Kahfi Ya, betul. selaku Ketua PAC Ibnu Perak. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Rekan sendiri sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Untuk Bapak kesehariannya, Pak, ngapain? Selaku Anda sebagai Ketua Ibnu PAC Perak. Kalau kegiatan saya sehari-hari ya mungkin masih disibukkan dengan seperti ngaji-ngaji TPQ, ngaji-ngaji diniyah dan lain-lainnya. Tapi saya tetap di sini harus pintar-pintar memilih waktu, membagi waktu semaksimal mungkin. Bagaimana caranya saya itu harus di samping berkontribusi kepada NU atau organisasi Ibnu IPPNU ini, saya tetap menjalankan kewajiban-kewajiban saya di rumah atau bahkan di pondok pesantren seperti itu. Berarti Anda sekarang juga di samping Anda menjadi ketua juga ada kesibukan lain seperti ngaji di pondok gitu, Pak. Iya, mungkin seperti itu. Ya, langsung saja, Pak. Saya mau bertanya kepada Pak. Jadi ini, Pak. Saya mau bertanya mengenai seputar amalan-amalan warga Nahdliyin. Seputar amalan warga Nahdliyin yang dilakukan secara rutinitas sejalan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dalam tanda kutip tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Jadi gini ya rekan Faiz ya. Sebelum saya menjawab lebih detail lagi mengenai pertanyaan rekan tersebut, kan tadi di awal sempat jenengan singgung yang namanya revolusi industri. Jadi gini rekan, kita ini kan sudah hidup di zaman revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang semuanya itu sudah serba digitalisasi. Sudah bukan waktunya lagi kita hanya bergerak di dunia nyata. Sudah waktunya kita bergerak di dunia digitalisasi, media sosial, semuanya serba online, internet, dan serba cyber. Contoh gampangnya gini, kita Ibnu IPPNU ini kan pastinya mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan, mempunyai beberapa program-program. Toh nantinya kalau kita selesai melakukan kegiatan tersebut, pasti kita akan memposting atau mengupload di media sosial. Nah, ini ada baiknya, juga ada sisi lain, juga ada madorotnya atau ada bahayanya. Alangkah baiknya seperti ini, mereka masyarakat di luar tuh bisa tahu kontribusi kita kepada mereka. Terus kalau dipandang dari sisi keburukannya atau sisi bahayanya, ada juga orang-orang yang dalam tanda kutip tidak suka kepada organisasi kita Ibnu, khususnya umumnya kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Pasti itu mereka mengambil kesempatan dengan cara menyerang program-program atau kegiatan kita lewat media sosial. Nah nantinya kalau kita sebagai pelajar ini tidak benar-benar mumpuni dalam hal menjalankan media sosial, kita akan terjebak atau menjadi bumerang kita sendiri.
Seperti itu. Oh, maksud bumerang bagaimana, Pak? Nah, Maksud seperti ini. bumerang. Contohnya itu mereka menentang kegiatan-kegiatan kita dengan cara melawan lewat media sosial. Terus kita menentang baik, tapi kata-kata kita keliru, kan itu justru malah imbal baliknya menjadi ke kita sendiri. Ya, Madorotnya ke kita sendiri, yang jelek kita sendiri. Karena kita tidak mumpuni dalam menentang mereka lewat media sosial. Ya, betul sekali. Nah, biasanya itu tantangan mereka itu mendoktrin pelajar-pelajar yang cenderung cerdas akan tetapi kurang dalam hal pembekalan ahli sunnah wal jamaah atau pembekalan ke IPNU IPPNU-an, kan seperti itu ya. Mereka dari pihak luar yang ingin menentang kita, pertama mereka memuji, oh bagus ya rekan kita, kalian yang masih pelajar saja mampu mengumpulkan segini banyaknya massa dan bisa membuat kegiatan segini meriahnya daripada harus keluyuran di jalan-jalan kan nggak baik. Ya. Pertama mereka memuji kita, kemudian mereka bertanya seperti ini, terus apa sih rekan manfaat kegiatan tersebut kepada diri Anda? Nah, kalau orang tidak cerdas kan pastinya akan bodoh amat gitu loh. Bodoh amat, Pak. Ngapain ya, betul. Kita menanggapi omongan mereka? Itu kalau orang nggak cerdas. Tapi kalau orang pemikirannya cerdas, pasti mereka berpikir, oh iya toh, kenapa kita selama ini apa manfaatnya melakukan kegiatan seperti ini tuh, manfaat kepada diri kita sendiri itu apa, kan seperti itu. Pasti mereka akan berpikir. Belum juga satu pertanyaan terjawabkan, mereka sudah melontarkan pertanyaan selanjutnya. Seperti ini pertanyaan keduanya. Terus dasarnya atau dalilnya Anda melakukan kegiatan seperti itu apa sih? Pasti kan mereka lebih memikir lagi. Pertama belum terjawabkan, sudah ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua lagi. Nah, ini yang menjadi yang patut kita waspadai. Seperti itu. Kemudian ketika ada pihak-pihak luar menanyakan seperti itu, kita yang sebagai pelajar itu gampang seperti ini. Toh sebagai orang tua itu tidak mungkin membiarkan anaknya itu melakukan hal-hal yang terpuji atau tidak mendasar. Seperti itu. Katakan kita kan mempunyai atasan yang namanya Banom. Atasan kita yang pertama ada Ansor Fatayat. Terus yang lebih tinggi lagi ada namanya NO dan bapak-bapak NO dan ibu-ibu muslimat. Jadi kita gampang kalau ditanya apa dasarnya, gampang saja. Kita mempunyai orang tua yang membimbing selaku pembina yang membimbing kita dan memberi arahan kepada kita. Jadi kita membuat kegiatan itu tidak asal-asalan gitu saja gitu loh. Jadi kita mempunyai dasar, kita mempunyai orang tua, kita mempunyai orang yang membimbing, yang mengarahkan kita. Seperti itu. Jadi kita tidak membuat agenda atau program-program itu asal-asalan semata saja. Mungkin seperti itu, rekan. Di dalam kegiatan itu ada seperti ulama-ulama mungkin yang mampu mempunyai dasar gitu, Pak ya. Dasar, bahwa kegiatan kita ini loh ada dasarnya. Betul. Kita itu nggak asal-asalan buat. Asal-asalan membuat acara. Ada pondasinya juga gitu, seperti itu. Baik, Pak. Kali ini saya mau bertanya lebih terperinci lagi. Tentunya dengan penjelasan yang lebih luas lagi, Pak. Apa sih, Pak, sebab musababnya? Kalau di dalam Al-Quran itu ada yang namanya asbabul nuzul, ya, seperti itu. Kalau di dalam hadis itu ada yang namanya asbabul wurud. Ya. Nah, ini yang saya tanyakan, Pak. Dalil ataupun sejarah adanya peringatan seperti tahlilan, istighosa, atau acara seperti Maulid Nabi gitu, Pak. Apakah warga Nahdien itu ada dasarnya atau ada dalilnya mengenai kegiatan tersebut? Ya, betul, mengenai kegiatan tersebut. Baik, ini rekan. Saya menjawab pertanyaan yang kegiatan yang lebih populer dulu ya di kalangan Nahdien. Ya, contohnya seperti tahlilan. Nah, seperti itu. Karena ini yang kegiatan ini banyak dari kalangan luar yang menentang dengan kegiatan tahlilan. Ya, kritikan ini. Gitu ya. Tahlilan Yasinan tuh lebih banyak di situ kritikannya. Jadi gini. Subhanallah itu namanya tasbih.
Habis itu alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah itu lafadznya namanya tahmid. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu namanya tahlil. Ketika suatu orang atau kaum atau perkumpulan majelis mengadakan apa namanya di tempat tersebut mengadakan zikir bersama yang dibaca subhanallah subhanallah subhanallah, dan ini lafadznya namanya tasbih. Kegiatannya dinamakan tasbihan. Kemudian orang tersebut berkumpul melafadzkan alhamdulillah alhamdulillah, ini lafadznya namanya tahmid. Nah, kegiatannya dinamakan tahmidan. Kemudian mereka apabila mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini lafadznya namanya tahlil. Kemudian kegiatannya dinamakan tahlilan. Tahlilan. Sebenarnya itu sesederhana itu. Simpel itu sederhana. Apa aslinya itu? Cuma mereka saja yang tidak suka kepada mereka itu pasti mencari celah-celah kita, bagaimana caranya kita tidak bisa berkembang, tidak bisa meneruskan ajaran-ajaran para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Jadi gini, kalau mengenai dalil, saya akan memberi dalil seperti ini. Man halala, barang siapa mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian pahala tahlil ini dihadiahkan kepada mayit yang tafi'u bihi, maka si mayit tersebut mendapatkan manfaatnya dan pahala tersebut sampai. Ini saya kutip dari perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Maaf Pak, kenapa Bapak mengambil dari kutipan Ibnu Taimiyah sendiri? Oke, jelaskan Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi gini alasannya, kalau rekan sendiri kan tahu apa latar belakang Ibnu Taimiyah tersendiri gitu ya. Terus justru kenapa kok saya memilih pemikiran Ibnu Taimiyah yang justru latar belakangnya itu berarah balik kepada jamiah kita. Jadi gini, kebanyakan akhir-akhir ini orang yang menentang atau yang menyerang yang namanya tahlil itu kan kebanyakan dari kalangan murid-murid Ibnu Taimiyah atau anak buah Ibnu Taimiyah. Nah, saya mau menunjukkan seperti ini. Itu loh, imam kalian, guru kalian, kiai kalian saja dalam kitab fatwanya itu membenarkan yang namanya tahlilan itu sampai kepada mayit. Kenapa kalian yang justru anak buahnya, muridnya, kenapa kok malah menentang? Biar mereka itu tahu kalau saya itu menyebutkan yang saya sebutkan ini perkataan dari Ibnu Taimiyah, dari guru mereka sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin kalau seperti di tahlilan gitu Pak ya. Ada apa Pak ya? Namanya itu kalau di Jawa itu berkatan. Istilahnya berkatan. Istilah dalam NU. Dalam NU itu berkatan. Terus ada roti, mungkin biasanya ada pisang. Apakah itu ada dasarnya Pak? Dasarnya? Pasti gini ya rekan. Itu kan mengenai tata cara konsep saja, konsep pelaksanaan. Tapi namanya mereka yang kalau sudah tidak suka, mereka pasti mencari semua celah yang paling kecil dari segi bacaannya sampai ke tata caranya, konsep pelaksanaannya, sampai hidangan saja harus mereka bahas. Sekarang saya gini, sahabat Sa'ad berkata seperti ini, Ummi matat, ibuku meninggal. Atasaddaqu anha, apakah ketika saya bersedekah kemudian pahala sedekah saya ini saya berikan kepada orang yang meninggal, kepada ibuku, apakah pahalanya sampai? Kemudian Rasulullah SAW menjawab seperti ini, tasaddaq, bersedekahlah. Nah di situ sabda Rasulullah, tasaddaq kan tidak ada larangan. Kalau sedekah itu tidak sampai kepada mayat kan nggak ada larangan. Beliau menjawab dengan jawaban secara universal, tasaddaq, bersedekahlah. Kemudian ayu tasaddaqu afdalu, sedekah apa yang paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Sadul ma'i, memberi air minum. Nah, logikanya seperti ini. Memberi air minum saja sudah menjadi sedekah yang paling utama. Apalagi gulai kambing, sate, ya, apalagi rawon, contoh. Kalau di NU apalagi berkatan, kan gitu. Orang itu kalau dikasih
minum saja kan ya ada Iya. apa gremengnya gitu Gremengnya, loh. Pak. Kalau dikasih minum ya ikhlasnya ikhlas, tapi kalau dikasih berkat kan mereka lebih suka, lebih senang gitu. Sudah diundang, sudah disuruh membaca tahlil. Tahlil. Kalau nggak dikasih yang lebih mewah kan kasihan gitu. Jadi kita sedekah itu juga lihat-lihat. Terus apa toh salahnya kita memberi yang lebih-lebih kepada mereka? Kan nggak ada. Kalau di logika itu nggak ada salahnya sama sekali gitu Toh kan. kita juga ikhlas gitu, Pak Ikhlas ya. memberinya. Kenapa mereka yang tidak memberi kok ikut mengkritik, sedangkan kita yang memberi saja itu fair-fair aja, biasa aja. Kalau Biasa. bahasanya apa, anak sekarang itu biasanya kalau mereka menjawab tuh bilang iri, bilang bos, Iri, gitu. bilang bos. Bilang gitu saja, daripada kita menjawab dengan dalil-dalil jelimet-jelimet, mereka tetap membantah. Kalau mereka mesti pakai dalil pokoknya, ya pokoknya. Kita pakai jawaban apa saja, kalau mereka dalilnya sudah pokoknya, ya sudah, nggak akan selesai. Sudah anak-anak saja suruh yang jawab, iri bilang bos, itu saja. Mungkin seperti itu. Mungkin Kita sambil santai-santai, santai-santai, Pak. nggak serius-serius amat. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai Maulid Nabi. Kan kita warga NU khususnya, kita setiap tahun juga mengadakan yang namanya Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Apakah itu ada dasarnya juga, Pak? Belum dijelaskan. Maulid Nabi, seperti yang saya katakan tadi, kita itu kayaknya itu terlalu ruwet, terlalu ribet kalau kita membahas mengenai dalil. Lagi-lagi yang ditanyakan dalil, lagi-lagi dalil. Sekarang gini saja, kita jawab pakai logika atau pakai akal yang waras. Seperti ini ya kan. Di tradisi orang Indonesia ini kan sudah jadi hal yang wajar kalau di hari ulang tahun mereka selalu merayakannya. Entah itu ulang tahun untuk dirinya sendiri, entah itu ulang tahun untuk orang tuanya, untuk sahabat karibnya, untuk teman sekarang dekatnya. anak sekarang pacarnya, Pak ya. Alhamdulillah, biasanya merayakan hari ulang tahun pacarnya seperti itu. Kan gini rekan, kita logika saja gini. Manusia yang kemungkinan masih memiliki dosa. Yang namanya manusia kan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Itu saja kita rayakan ulang tahunnya. Terus apa manfaat merayakan ulang tahunnya orang yang masih mempunyai dosa? Kan itu perlu ditanyakan. Terus toh mengapa ketika kita merayakan hari kelahiran baginda Nabiullah yang benar-benar yang sudah jelas-jelas maksum, terjaga dari sifat-sifat maksiat, yang sudah menjadi orang yang paling sempurna di dunia ini, kenapa harus dipertanyakan? Kan nggak logis sekali gitu loh. Ketika merayakan hari ulang tahun sahabatnya, ulang tahunnya sendiri, yang justru kita ini masih memiliki dosa. Betul sekali. Terus kenapa harus dipertanyakan ketika kita merayakan hari ulang tahun junjungan kita, nabi kita, kekasih kita? Kenapa harus dipertanyakan? Kan nggak logis sekali kalau menurut akal pemikiran yang waras. Entah lagi kalau mereka, saya nggak mengatakan mereka nggak waras ya Pak ya. Entah lagi kalau mereka pikirannya agak, seperti itu. Makanya mereka bertanya seperti itu. Ini sudah menjadi hal yang wajar. Kalau saya itu ya fair-fair aja kok. Wong nabi-nabi saya sendiri, kecintaan saya sendiri, sudah hal menjadi wajar kalau saya itu merayakan kekasih saya sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa diminum dulu, Pak. Santai saja, Pak. Kita bincangnya santai. Monggo. Yang penting materi tetap masuk. Saya minum, Pak. Silakan, Pak. Kemudian saya juga ingin bertanya, Pak. Apakah ada dasarnya ketika kita membacakan Al-Quran kepada mayit? Apakah itu juga sampai kepada mayit tersebut? Baik, pertanyaan juga bagus. Itu sebenarnya kalau secara umum juga sama seperti tahlil tadi. Tapi saya jelaskan tadi. Apakah sampai bacaan Al-Quran kepada seorang mayit? Kan seperti itu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan melewati seperti pemakaman, makbaroh, kalau bahasa sekarang kuburan, melewati kuburan. Kemudian Rasulullah mengambil sebuah itu, kalau di Arab itu ada pelepah kurma, mengambil sebuah pelepah kurma kemudian menancapkan ke kuburan tersebut.
La Allah ay khaffifa 'adzabahuma malam yaibasa. Tasbih pelepah kurma ini akan meringankan siksa orang yang di dalam kubur. Dan tasbih atau bacaan tasbihnya pelepah kurma ini sampai kepada mayat tersebut. Kemudian apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Asy-Syarah Sahih Bukhari Muslim? Seperti ini komentarnya. Kalau saja tasbihnya pelepah kurma itu bisa sampai kepada orang yang meninggal, apalagi bacaan Al-Qur'annya orang yang beriman. Kan kalau di logika seperti itu. Logikanya Imam Nawawi kan kalau kita pikir-pikirkan kan cocok gitu loh. Kalau tasbihnya pelepah kurma saja bisa sampai kepada orang yang mati. Apalagi bacaan Al-Qur'annya orang yang beriman. Pasti kan di samping sampai juga pahalanya lebih banyak lagi gitu loh. Mungkin seperti itu mengenai pembacaan Al-Qur'an kepada orang yang meninggal. Oh, terima kasih. Pertanyaan dari saya mungkin itu, Pak. Terima moderator sampai sini. Ya. Dan kali ini ada pertanyaan lagi dari audiens, Pak. Oh, ada audiens. Ada. Kita membuka sesi tanya jawab melalui media online, melalui via WA dan via DM email. Instagram. Oh, DM. Ya, betul. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Tentang membaca Maulid Nabi. Kalau di dalam pembacaan Maulid Nabi itu kan ada yang namanya makhlul qiyam, Pak ya. Dan dalam makhlul qiyam sendiri itu berdiri, Pak. Dan pembacaannya berdiri. Dan apakah secara berdiri? Ya, apakah itu ada dasarnya dan atau ada dalilnya, Pak? Mungkin bisa Pak Husain bisa dijelaskan. Ya, mengenai berdirinya saat membaca makhlul qiyam. Tadi di awal kan sempat kita singgung dalil mengenai acara Maulid Nabi. Ya, betul. Sekarang lagi-lagi konsepnya lagi yang kita bahas. Kalau tadi tahlil yang dibahas konsep hidangan makanannya, sekarang tata cara berdirinya, melakukan berdiri ketika makhlul qiyam. Seperti ini. Dulu sahabat itu ya kayak kita ini pernah berkumpul, ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang masalah agama di bawah pohon yang rindang seperti itu. Kemudian Rasulullah datang dan mereka itu langsung semuanya itu berdiri dalam rangka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, seperti yang kita yakini dalam tradisi kita, ketika kita mengucapkan melantunkan sholat makhlul qiyam, fahtazil arsy taraba wasti basyara. Betul. Kan semuanya itu berdiri. Nah, kita berdiri dalam rangka apa? Kita berdiri dalam rangka semata-mata kita menghormati baginda Rasulullah SAW. Karena kita percaya kalau kita sedang melantunkan sholawat Nabi, kita sedang melantunkan makhlul qiyam, Rasulullah itu datang dan hadir di tengah-tengah majelis kita. Apakah patut ketika Rasulullah datang kita hanya diam duduk-duduk saja tidak menghormati kedatangan beliau? Kan ini hanya sebatas dari segi etika, akhlak dan dari segi tata krama itu. Kalau bahasanya orang Jawa, kalau kita nggak berbuat seperti itu terasa nggak punya unggah-ungguh. Kalau bahasanya seperti itu, kita nggak punya unggah-ungguh. Jadi mengenai berdiri ketika Maulid Nabi itu hal yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Wong toh hanya cuma berdiri tidak lebih dari 20 menit dalam rangka menghormati Rasulullah SAW. Logikanya seperti itu. Lagi-lagi kita nggak perlu membutuhkan dalil untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Cukup logika, Pak ya. Ya, cukup di logika saja. Ini kan sebatas cuma etika, akhlak. Bagaimana cara kita menghormati orang lain? Lebih-lebih kita orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, baik itu tua umurnya atau lebih tua ilmunya atau derajatnya. Seperti itu. Tapi kadang juga ada saja gitu, Pak. Ya. Orang yang tidak mau berdiri tidak punya etika lah gitu, Pak ya. Istilahnya bagaimana, Pak, tanggapan Bapak? Itu kan masalah pribadi sendiri. Ada yang mempunyai, semua tergantung niatnya sendiri-sendiri. Ada yang tidak berdiri karena bukannya tidak punya etika, tapi mereka pernah benar-benar tidak bisa berdiri. Seperti contohnya orang ibu hamil ketika menghadiri acara seperti itu kan nggak mungkin harus berdiri lama. Itu boleh duduk. Itu sudah kita memakai bahasa isyarat saja. Menghormati Rasulullah itu pakai bahasa isyarat saja sudah cukup.
Karena kita tidak bisa melakukan seperti berdiri tadi, ya nggak apa-apa, kita lakukan sebisanya mungkin. Bisa mungkin. Yang penting kita sudah ada niatan bahwasanya Rasulullah datang, saya menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke. Dan kali ini ada pertanyaan kedua, Pak. Dari audiens juga. Dari audiens, pertanyaan kedua mengenai tawasul. Mengapa sih, Pak? Mengapa? Sebelum kita melakukan doa, kita dianjurkan untuk bertawasul dahulu. Dan apakah itu ada dasar dan atau ada dalilnya? Berdoa harus menggunakan tawasul dulu. Tawasul itu bahasa Arab. Kalau bahasa kasarnya orang Indonesia itu perantara. Nah, saya contohkan dulu. Ketika rekan Faiz, contohnya ya, ingin melamar pekerjaan di perusahaan ternama gitu. Ya, Pak. Pak, saya mau ngapain, Mas? Ini saya mau melamar kerja. Kan nggak mungkin langsung, oh ya silakan duduk, besok pagi mulai kerja ya. Kan nggak mungkin seperti itu, pasti gini. Karena banyak di sana banyak juga antrian yang lain-lainnya. Begitu pun doa juga banyak antrian-antrian dari yang lain-lainnya. Pasti seperti ini. Oh ya, sana duduk dulu, tunggu dulu ya Mas ya. Seperti itu. Beda lagi kalau di perusahaan itu sampean punya orang dalam. Ngapain Mas? Mau melamar kerja? Oh iya, silakan ditunggu. Dari mana ya? Saya anaknya direktur. Oh, silakan Mas, langsung masuk saja, besok mulai kerja. Kan punya orang dalam. Ya. Namanya perantara. betul. Seperti itu, doa juga seperti itu. Manusia itu hatinya belum tentu bersih. Masih ada kesalahan, masih ada dosa, masih hati kita itu masih kotor. Nah, kotornya hati kita itu dapat menjadi doa kita itu terhambat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau Allah itu tetap mendengar doa kita, tapi mustajabnya itu masih kemungkinan seperti itu. Kecil, Pak ya. Ya. Kalau doa itu disegi dari tempatnya. Antara doa di Masjid Indonesia sama berdoa di Masjid Nabawi sana Arab Saudi, itu lebih mustajab berdoa di Masjid Nabawi. Betul. Sekarang kita lihat dari segi waktunya. Orang berdoa di waktu habis duhuran sama berdoa di sepertiga malam lebih mustajab mana? Sepertiga malam, Pak. Sepertiga malam. Kemudian orang yang berdoa menggunakan keyakinan dirinya sendiri sama memakai perantara orang-orang alim atau Rasulullah SAW lebih mustajab mana? Perantara. Lewat perantara, karena betul. lebih kita mempunyai orang dalam yang hatinya jauh lebih bersih, agar doa kita bisa tembus ke langit untuk bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Makanya kita itu dianjurkan kalau berdoa di awal doa membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di akhir doa juga ditutup dengan sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti itu. Itu kita biasakan. Di samping kita juga perantara, kita juga menghormati Rasulullah SAW. Kita ini punya imam, kita ini punya pemimpin. Nah, kalau apa-apa itu harus kalau apa-apa itu harus koordinasi kepada pemimpin dulu sebelum lebih ke atasannya. Seperti itu. Masa dari kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala kan kurang pantas gitu. Kurang pantas, Pak. Kalau kita perantara wali-wali, perantara orang ali, perantara Rasulullah itu kelihatan itu lebih pas dan lebih dipandang itu lebih enak lagi seperti itu. Ya seperti tadi contohnya di pengalaman di perusahaan. Ya, terima kasih, Pak. Kesimpulannya bahwasanya kita selaku penuh IPPNU khususnya warga Nahdliyin. Jadi kita setiap melakukan kegiatan atau setiap melakukan acara, Pak ya, itu dilakukan tidak secara asal-asalan. Iya. Betul gitu, Pak ya. Mempunyai dasar. Ya, betul. Kita juga mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kita juga seperti ulama, Pak ya, kiai-kiai kita, Pak ya. Seperti itu. Yang penting kita itu sudah menunjukkan alasan kita ya, gitu. Betul. Terus permasalahan mereka percaya atau tidaknya terserah mereka. Karena gini, orang itu gampang menilai orang lain tapi sulit untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi mengkritik orang lain itu seakan-akan itu gampang bagi mereka.
tapi mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan apa alasan kita meninggalkan ini. Kalau toh mereka masih belum percaya, itu susah mereka, karena mereka itu tetap seperti tadi, dalilnya pasti pokoknya. Kalau sudah pokoknya, nah kita sudah kehabisan ini. Daripada kita apa namanya, kita lawai, kan menghabiskan omongan saja, pembicaraan saja, capek lah ya. Seperti itu. Lebih baik sudah biarkan saja, yang kritik biar kritik, yang mensupport, yang senang biarkan senang. Ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin acara bincang santai kita sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya juga seperti itu sebagai narasumber. Mungkin ini kalau ada benarnya semuanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini ada salahnya, ini dari saya sendiri, karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan cara bicara saya. Mungkin ada yang salah, saya mohon kritikannya dan mohon pemasukannya, seperti itu. Saya juga di sini sebagai narasumber, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ilmu saya, kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga selaku moderator, apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Ya, sama. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya. Sama sukses terus Mas. Siap Mas. Siap Pak. Sampai saya sudah semakin sore gini Pak. Dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putih Nahdlatul Ulama, Cangkring Randu. Ya, betul sekali. Terus berkontribusi untuk umat. Jangan sampai kita memiliki pemikiran apa kita manfaatnya kita beribnu IPPNU. Yang penting kita itu mempunyai bisa bermanfaat kepada ibnu IPPNU. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama.